Hai semuanya, saya Korifita Anggreni, saya dari kelas 12 IPA. Di video ini, saya akan bercerita tentang sejarah singkat dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, awal ceritanya ini berawal dari Yusuf meninggal. Saat Yusuf meninggal ini digantikan oleh Raja Mesir yaitu Fir'aun. Fir'aun ini mengetahui bahwa Israel adalah bangsa yang sangat besar dan bangsa yang sangat banyak umatnya. Nah, dari situ Fir'aun ingin menindas dan memperbudak mereka. Akhirnya mereka ditindas dan diperbudak, dan selama itu bangsa Israel sudah tidak kuat dan ingin meminta tolong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus satu orang yaitu bernama Musa, dan pada saat itu Musa lahir dan memerintah dan memimpin bangsa Israel. Musa ini akhirnya berbicara kepada Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Namun tetap saja Fir'aun ini bersikeras untuk tidak membebaskan mereka dari perbudakan. Akhirnya setelah itu keluarlah 10 tulah tersebut. Nah, setelah tulah yang ke-10 yaitu anak sulung mati, ya setelah itu barulah Raja Fir'aun ini membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir tersebut. Akhirnya Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan pergi ke Kanaan. Dan selama perjalanannya ke Kanaan, Tuhan menyertai mereka dengan memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel. Dan dalam perjalanannya, bangsa Israel menemukan laut yang sangat besar dan luas, yaitu Laut Teberau. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membelah laut itu dengan cara tongkatnya Musa yang Musa pegang itu ditaruh di dalam laut tersebut, dan akhirnya laut tersebut terbelah menjadi dua dan bangsa Israel menyeberangi laut tersebut. Dan ternyata Fir'aun ini belum rela kalau bangsa Israel ini keluar dari perbudakan mereka. Akhirnya Fir'aun menyuruh tentara Mesir untuk mengejar mereka, untuk mengembalikan mereka ke tangan Fir'aun. Namun karena Tuhan menyertai bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel terlebih dahulu sampai ke seberang laut tersebut, dan tentara Mesir tersebut masih ada di tengah laut tersebut. Dan setelah bangsa Israel sampai di seberang dan laut itu menjadi tertutup kembali, dan akhirnya tentara Mesir itu tenggelam. Dan setelah itu bangsa Israel menjadi bebas dan mereka menyembah kepada Tuhan. Dan arti rohani yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwasannya kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, apapun masalah kita, apapun cobaan kita, Tuhan selalu memberikan tiang awan dan tiang api bagi kita. Sekian, terima kasih.